masih membahas soal penyakit hati. Ya. Kali ini penyakit hati yang namanya dengki. Nah, ini nih Bu Nyai, kalau misalkan kita ngomongin soal ada bertetangga, pasti ada aja ya namanya tetangga yang pada akhirnya tuh dengki gitu. Tapi sebenarnya kita udah tahu belum sih, dengki itu apa sih Bu Ibu? Sirik, pengki mah buat nyapu Bu, itu artinya pengki katanya. Sirik, Oke. bener nggak dengki itu sama syirik itu sama nggak? Dengki itu lebih tepatnya gini, ada iri, ada dengki. Iya. Beda atau sama, Bu? Beda. Beda, ya. Kalau iri itu mungkin sebatas dengan keinginan, ya, ada rasa cemburu gitu aja. Itu iri. Tapi dia lebih pasif. Dengki itu lebih dalam, Lebih jelek lagi ya? lebih jahat lagi. Jadi lebih jahat lagi, lebih jelek lagi. Karena dia ada rasa benci ketika orang lain terima nikmat. Nah, dengki ini tidak boleh diterus-teruskan. Karena kalau diterus-teruskan, apa akibatnya? Jadi hasut. Mengajak orang lain juga membenci. Ya, misalnya aja ada orang terima nikmat, ya tetangga beli sepeda motor, dia panas dingin. Jadi mulai ini. Iya. Terus kemudian tetangganya lagi yang dibenci beli mobil. Dia masuk rumah sakit. Aduh. Tetangganya yang dibenci besok-besok bisa beli rumah, beli tanah, mati dia. Nah, ini bahaya. Rasa dengki itu seperti membakar diri sendiri. Sebetulnya itu menyakiti diri sendiri. Jadi jangan pernah pelihara rasa dengki. Jadi membenci terhadap nikmat orang lain dan ingin menghancurkan orang yang terima nikmat ini. Ini bahaya besar. Itu karena dengkinya. Jadi misalnya ada tetangga kaya, itu tuh tahu nggak dari kekayaannya dari apa? Korupsi. Kalau nggak ngepet. Jaga Ini kan, lilin. ini makanya ini hati-hati. Jaga, benar-benar jaga di sini. Jangan sampai ada rasa dengki di dalam hidup kita. Berbahaya, dangerous. Kalau orang Tionghoa bilang, wesian. Wesian artinya? Bahaya. Oh iya. Nah ini Wesian. ngomong-ngomong soal dengki, ini ada video yang harus kita lihat Iya, ya. iya. Jangan dicontoh, tapi kita lihat dulu videonya ini. Nah ini dia jadi masalah bersama, jadi urusannya panjang ini. Betul. Akhirnya ditutup temboknya jadi nggak ada jalan Akses keluar keluar lagi. Nah jadi gimana nih Bu Nyai kalau misalkan udah kejadian kayak gini, jalannya sebaiknya seperti apa nih? Jadi ya sebelum itu terjadi, maka harus antisipasi dengan memperhatikan yaitu tadi bahwa kita ini jangan sampai untuk mengganggu orang lain, untuk punya perasaan yang tidak bagus. Kalau sudah begini semuanya sudah sama-sama nggak enak. Iya. Soalnya bangun temboknya juga di atas lahan sendiri. Betul, satu lingkungan yang seharusnya menjadi saudara, akhirnya benar-benar menjadi musuh bebuyutan. Nah ini kan benar-benar harus dihindari ya Bu. Semoga tetangga kita semuanya baik-baik. Tetangga bisa menjadi baik, jangan tuntut tetangga dulu. Kitanya yang harus baik. Kalau tetangga kita resek Bu, biarkan aja itu urusan mereka. Tapi kita tetap harus baik, Ya. itu kuncinya. Mungkin kalau misalkan kita baik, lama-lama tetangga kita hatinya terbuka juga Ibu-ibu ya. Amin, amin. Ini mau ngintip apa namanya?
kaligrafi Bang Hilal dulu nih. Gimana Bang Hilal? Lagi buat Bagus. apa? Bagus banget. Memang. Saya lagi Keren. membuat hadis Nabi. Ah, Hadis Nabi tentang adab bertetangga. ya. Jadi bunyinya itu jangan sampai ada orang yang merasa kenyang sedangkan tetangganya itu Kita kelaparan. lapar. Oh, itu betul itu Neng Tia. Kita kekenyangan, tetangga kelaparan. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau kita masak, Neng Tia suka Iya. masak kah? Suka, Nah, suka. itu Mama yang suka masak. kapan masaknya? Kalau kita masak sampai tetangga itu bau, mencium bau masakan kita, anterin Bu. Udah kita lakukan belum? Sampai di situ Islam mengatur itu, ya Allah, begitu indahnya ya. Jadi benar-benar kita ini untuk hidup bertetangga itu diatur demikian hebatnya Masya dalam Allah. Islam. Jadi kalau untuk bau masakan, kalau misalkan kita masak, jangan masak pas-pasan ya, Bu Nyai ya. Ya, Masaknya harus dilebihin. betul, betul. Biar bisa dibagiin ke tetangga-tetangga. Semakin banyak berbagi, semakin banyak kita menerima dari Allah. Percaya, yakin? Berapa persen, 100% nih keyakinan ya. Karena rezeki itu kan nggak pernah salah alamat. Iya. Memang Bu, kita ini nggak tahu alamat rezeki kita. Tapi yakinlah, rezeki itu tahu dengan alamat kita. Masya Oke? Allah. Pahami itu ya. Dan Masya Allah. Rasulullah meneladani adab-adab bertetangga. Bertetangga dengan baik. Makanya sampai akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Baik kawan maupun lawan itu mengakui betul kepada Rasulullah. Makanya kita tinggal niru aja, begitu aja kok repot ya. Iya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah nyaut Masya semua. Allah. Tadi aku mau nyaut, udah keduluan. Maaf ya. Ya udah kalau gitu aku Iya. terakhirnya aja. Iya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Rasulullah itu sudah memberikan suri teladan yang baik. Kita mah tinggal ngikutin aja bagaimana Rasulullah memperlakukan. Bahkan Rasulullah didolimi, disakiti, dilempari kotoran, dikatakan orang yang macem-macem, dikatakan ini itu. Rasulullah tetap baik kepada orang yang jahat kepadanya. Tapi kita Masya jangan Allah. sampai jahat. Jangan. Karena apa Bu? Ingat baik-baik. Kedoliman tidak akan pernah lari kemana-mana kecuali kembali kepada pelakunya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hai